Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Husna Course YouTube channel with me, Miss Elsie. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi dimensi, materi kelas 10 yang sangat sering dikeluhkan oleh para siswa. Oke, langsung saja dimensi. Nah, dimensi itu sendiri adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang-lambang dari besaran pokok. Nah, maksudnya apa? Ini merupakan besaran pokok nanti. Nah, dari lambang-lambang ini kita akan mendapatkan dimensi, lebih cepat terlihat gitu. Nah, yang mana dimensi itu diapit oleh kurung siku. Nah, yang namanya dimensi itu pasti memiliki kurung siku seperti ini. Nah, selanjutnya apa sih manfaat untuk kita mempelajari dimensi gitu? Nah, manfaatnya yang pertama untuk mengungkap kesetaraan besaran. Nah, maksudnya adalah misal gitu, contoh besaran kecepatan sama percepatan. Nah, ini sangat sering disamakan oleh siswa. Nah, jadi untuk pembuktiannya gitu, apakah kecepatan sama percepatan ini apakah besaran yang sama? Nah, itu bisa diungkap dengan menggunakan dimensi gitu. Nah, nanti kita jawab ya. Selanjutnya adalah untuk menetapkan bahwa suatu persamaan itu tepat atau tidak. Nah, jadi misalnya kalau kita tahu ya, misalnya contohnya gaya. Gaya itu merupakan massa dikali percepatan. Nah, misal nih gitu, kita salah perumusan gitu. Kita buatnya bukan massa dikali percepatan, kita buatnya massa dikali kecepatan gitu kan. Nah, otomatis kalau salah, nah maka jadi rumusnya yang kita pakai itu juga bakal salah nantinya gitu. Nah, untuk mengungkapkan bahwa suatu persamaan itu bagus atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat di sini ada dimensi dari besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7. Nah, yang disingkat dengan SMP jiwa. Ini supaya mudah menghafalkannya saja. Nah, SMP jiwa. S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus. Yang mana lambang-lambangnya adalah ini. Lambang-lambang itu bisa kita katakan sebagai, misalnya, suatu soal itu mengatakan suhu suatu benda adalah 15 derajat Celcius. Kita nggak usah tulis suhu sama dengan 15 derajat Celcius gitu, nggak usah lagi. Langsung aja, T sama dengan 15 derajat Celcius. Nah, lebih enak kan gitu. Ini mempersingkat suatu besaran gitulah. Sekarang satuan. Satuan itu adalah pembanding dari besaran itu sendiri. Nah, contoh gitu. Panjang itu satuannya, ini merupakan satuan secara internasional semuanya. Nah, panjang satuan internasionalnya adalah M atau meter gitu ya. Nah, kita punya satuan dari panjang yang lain, ya kan? Kita punya kilometer, hektometer, dekameter, dan lain-lainnya gitu. Nah, maka panjang ini merupakan, meter ini merupakan acuan untuk si panjang ini gitu. Nah, maksudnya kalau dia meter, pasti dia lebih pendek lah daripada dekameter gitu kan. Nah, contohnya adalah seperti itu. Ini adalah pembanding dari suatu besaran. Nah, sekarang ini yang kita pelajari gitu. Dimensi pada besaran pokok itu satu-satu semua gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tadi katanya dimensi itu adalah penulisan suatu besaran menggunakan lambang-lambang besaran pokok gitu. Nah, jadi lambang-lambang ini digunakan untuk dimensi ternyata. Nah, apakah semua, Miss? Mari kita perhatikan gitu. Nah, ini adalah huruf-huruf kecilnya semua. M, L, N, T, I. Sementara ini huruf besar, ini huruf besar. Tinggalkan dulu. Nah, untuk huruf-huruf kecil ini dimensinya adalah huruf yang sama, tapi huruf besarnya gitu. Dan diapit oleh kurung siku. L kecil, L besar. N kecil, N besar. T kecil, T besar. I kecil, I besar. Nah, kalau untuk huruf besar seperti mana? Seperti apa, Miss gitu? Untuk huruf besar gitu, cara mengingatnya ini tips saja Miss kasih. Kalau dia T berarti dia untuk teta. Ini bacanya teta. Kayak O dikasih garis di tengah gitu. Itu teta. Itu biasanya penamaan sudut dalam matematika juga ada. Nah, untuk I besar, J dimensinya. Jadi cara mengingatnya adalah ingat huruf abjad saja gitu. Nah, setelah I dalam abjad itu adalah J gitu kan. Itu cara mengingatnya gitu. Oke, selesai untuk dimensi besaran pokok cuma itu aja. Gak ada lagi bahasan yang lumayan panjang gitu. Kita lanjut ke dimensi besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang selain besaran pokok gitu. Jadi, semua besaran yang nggak ada di sini itu merupakan besaran turunan gitu. Nah, katanya dimensinya itu pasti lebih dari satu. Beda sama besaran pokok tadi, dimensinya cuma satu-satu. Nah, ini satu-satu. Sementara kalau untuk besaran turunan pasti lebih dari satu dimensinya. Oke, katanya dimensi besaran turun itu bisa dicari menggunakan rumus katanya. Oke, contoh nih, ada luas sama volume gitu. Nah, luas sama volume itu rumusnya panjang kali lebar. Kita tahu lah ya sama-sama. Yang mana panjang itu satuannya. Ini warna merah satuan ya. Untuk panjang itu satuannya meter tadi, panjang satuannya meter, sedangkan lebar itu masih adiknya si panjang, masih meter kan satuannya. Kita kalau ngukur-ngukur gitu pasti satuan lebar juga meter gitu kan. Nah, jadi panjang kali lebar berarti satuannya meter dikali meter, artinya meter pangkat 2. M, satuan M itu dimensinya L besar, makanya di sini L. Karena dia pakai pangkat 2, kita buat pakai pangkat 2. Kemudian volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, sama seperti tadi dia masih adiknya panjang, makanya satuannya meter kali meter kali meter.
makanya M pangkat 3. Jadi dimensinya itu adalah L pangkat 3. Jangan lupa korupsiku. Oke, selanjutnya itu ada kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu masih adiknya si panjang. Kita pakai satuannya pasti kilometer, ya kan, untuk mengukur jarak gitu. Jarak sama perpindahan gitu. Dia masih adiknya si panjang gitu. Makanya satuan jarak itu pasti meter. Waktu itu satuannya adalah sekon. Makanya M per S gitu. M itu tadi dimensinya L, sedangkan S itu adalah T. Nah, kenapa bisa ada di sini min 1? Nah, min 1-nya itu adalah karena dia di dalam pembagian dia posisinya di bawah, makanya dibuat min 1. Jangan lupa, kalau posisinya di bawah, min 1. Kalau misalnya di sini nanti ada 2, berarti min 2 gitu ya. Nah, kemudian percepatan. Kecepatan dibagi dengan waktu rumusnya. Nah, kecepatan kita tahu tadi satuannya meter per sekon. Kemudian waktu itu satuannya adalah sekon. Satuannya adalah sekon. Waktu adalah sekon. Nah, makanya di sini M per S gitu. Nah, Miss punya tips di sini gitu. Kalau ada misalnya di dalam bagi gitu, kita buatnya kayak gini aja. Yang posisi di atas itu kita buat tetap M per S jadi M per S. Tanda bagi di sini kita ubah menjadi kali, dan S di bawah ini sebenarnya ini adalah S per 1. Ya kan? Jadi yang di bawah ini dia harus dibalik gitu. Makanya 1 per S di sini. M dikali 1 M, S dikali S pangkat 2. Makanya di sini M itu tadi L, S itu adalah T. Makanya di sini LT. Kenapa min 2? Karena posisinya di bawah dan pangkatnya 2 gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan sesuai yang kita tanyakan tadi gitu. Apakah kecepatan dan percepatan itu adalah besarannya sama? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dimensinya berbeda. Kalau dia kecepatan LT min 1, sedangkan percepatan itu adalah LT min 2. Berarti dia dimensi yang berbeda. Gitu. Untuk yang nomor 5, ini gaya. Gaya itu satuannya massa dikali percepatan. Massa satuannya adalah kilogram, percepatannya adalah yang ini tadi, M per S pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. Tidak ada komponen yang berbeda. Kilogram 1, meter 1, S juga 1 di sini. Jadi langsung aja kita gabungkan gitu. Kilogram, meter per sekon pangkat 2. Nah, kilogram itu dimensinya adalah M, sedangkan meter itu dimensinya adalah L, dan S atau sekon itu dimensinya adalah T. Makanya MLT min 2 gitu. Sedangkan lanjut ya nomor 6. Nomor 6 itu rumusnya gaya dikali perpindahan. Gaya tadi kita dapat adalah kilogram meter per sekon pangkat 2. Kilogram meter per sekon pangkat 2 dikali, ingat tadi jarak sama perpindahan itu masih adiknya si panjang, makanya meter satuannya di sini. Nah, karena di sini ada 2 buah M, 1 kilogram, 1 S, maka M ini harus kita kalikan dulu. Nggak boleh bentuknya seperti itu. Maka dikalikan ke atas jadi M pangkat 2. Makanya kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Yang mana dimensinya tadi hampir sama ya seperti ini, cuman ini ada di sini pangkat 2-nya gitu. Makanya di sini M L pangkat 2 T min 2 gitu. Energi itu rumusnya, energi itu ada 3 ya, energi kinetik, energi potensial, sama energi mekanik. Tapi di sini Miss ambil contohnya energi kinetik aja ya. Rumusnya setengah M V pangkat 2. Setengah M itu satuannya kilogram, V itu tadi meter per sekon. Kenapa di sini M pangkat 2, S pangkat 2 Miss buat? Karena di sini V-nya pangkat 2, makanya dipangkat 2 kan kedua variabelnya gitu. Nah, untuk ini, untuk konstanta atau angka-angka yang seperti ini, untuk mencari dimensi itu nggak perlu, tinggal dicoret aja, nggak perlu. Nah, jadi kita dapat ini kilogramnya 1, M pangkat 2-nya 1, S pangkat 2-nya juga 1 gitu. Langsung aja kita buat kilogram M pangkat 2 per S pangkat 2. Makanya dimensinya M L pangkat 2 T min 2 gitu. Jangan lupa kurung sikunya. Nah, jadi kita dapat di sini, kalau kalian perhatikan, usaha sama energi itu dimensinya sama. M L pangkat 2 T min 2, M L pangkat 2 T min 2. Nah, artinya apa? Kedua besaran ini, usaha sama energi itu merupakan besaran yang setara. Nah, itulah tadi untuk manfaat yang pertama ini, untuk mengungkap kesetaraan besaran. Nah, untuk mengungkap kesetaraan bahwa usaha sama energi ini ternyata setara mereka. Sedangkan kecepatan sama percepatan itu tidak setara sebenarnya gitu. Makanya biasanya dalam rumus matematika, usaha sama energi ini itu biasanya rumusnya dibuat adalah joule gitu ya. Nggak dibuat kilogram M pangkat 2 per S pangkat 2. Itu adalah nama penemunya gitu, untuk usaha sama energi. Nah, jadi usaha sama energi itu adalah suatu besaran yang setara. Oke, sampai situ dulu pembahasan kita pada pertemuan ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.